Rp10 juta dari ternak ayam kampung. Itu keuntungannya. Kira-kira bisa tidak sih? Kalau saya harus menjawab pertanyaan tersebut, maka jawabannya adalah bisa. Namun demikian, bagi rekan-rekan pemula yang ingin mencoba beternak ayam kampung yang masih dalam proses mempelajari persiapan, tentu tidak bisa hanya berpedoman atau berpatokan pada pernyataan tersebut. Bisa tidaknya, ya jelas kalau dikatakan bisa atau tidak, ya jelas bisa. Jawabannya tetap saja bisa. Kenapa bisa demikian? Apakah benar-benar ternak ayam ini bisa menghasilkan sampai 10 juta per bulan? Dari berbagai pengalaman yang telah saya alami, yang pernah saya lakukan, keuntungan 10 juta rupiah dalam 1 bulan dengan beternak ayam kampung itu tetap saja bisa dicapai. Namun perlu diingat bahwa untuk mendapatkan keuntungan sampai sebesar itu ada prosesnya, ada banyak hal yang berkaitan dengan keuntungan tersebut atau proses mendapatkan keuntungan tersebut. Jadi tidak serta-merta bisa kita sederhanakan. Wah, hanya dengan beternak ayam kampung kita bisa dapat keuntungan sampai 10 juta rupiah dalam 1 bulan. Itu bagus dong. Iya bagus. Cuma kita harus melihat lagi lebih dekat bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Nah, kalau kita bicara mengenai keuntungan, penghasilan, keuntungan, maka dalam ternak ayam kampung ini ada beberapa hal yang harus dicermati terlebih dahulu supaya nanti berakhir dengan keuntungan yang sesuai dengan harapan. Berbicara mengenai keuntungan, ada beberapa hal variabelnya yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu harga jual. Kemudian yang kedua adalah cost atau biaya produksi yang dibutuhkan. Nah, besar kecilnya keuntungan yang bisa didapat itu tentu saja akan tergambar jika kita bisa melihat gambaran selisih dari harga jual dikurang biaya produksi tersebut. Kenapa? Dua hal tersebut berpengaruh, sangat berpengaruh pada keuntungan yang akan kita dapat. Ya, karena memang seperti itu. Yang pertama mengenai harga. Harga ini perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua tempat sama. Masing-masing daerah akan berbeda. Harga di satu daerah dengan harga di daerah lain akan berbeda. Itu yang perlu kita ingat. Kemudian ada lagi masalah harga ini terbagi menjadi 3, tergantung pada konsumen yang akan kita bidik. Bagi rekan-rekan yang ingin mencoba untuk beternak ayam kampung supaya tidak salah kaprah, supaya tidak keluar dari zona yang diharapkan, maka hal pertama yang harus dipelajari adalah mengenai harga jual. Harga jual ini paling tidak ada 3 patokan. Yang pertama adalah harga jual di pengepul. Harga jual di pengepul. Kemudian yang kedua adalah harga jual di konsumen, langsung yang mengonsumsi dari hasil ternak yang kita miliki. Kemudian harga jual pada usaha-usaha tertentu, misalnya harga jual ayam di warung makan, di restoran atau di hotel. Nah, itu perlu kita telusuri lebih jauh, perlu kita pelajari dan kita pastikan bagaimana harga-harga tersebut. Kalau untuk urutannya,
Misalnya harga di pengepul misalnya itu 50.000 untuk bobot ayam 1 kilogram kurang lebih. Kemudian di konsumen yang langsung dikonsumsi itu seharusnya lebih dari itu, misalnya 60.000 atau 70.000. Kemudian harga berikutnya pada rumah makan, di rumah makan atau di restoran itu tentunya harganya juga akan berbeda atau mungkin lebih tinggi. Nah, itu dari sisi harga. Kenapa kita bahas dari sisi harga? Karena satu yang perlu tadi diingat adalah harga di semua daerah berbeda. Kemudian yang kedua, pasar yang akan kita bidik juga harus jelas. Jadi harga yang akan kita dapatkan nanti juga kita bisa memperkirakan. Misalnya hasil ternak yang kita budidayakan itu akan kita jual di pengepul, atau akan kita jual langsung ke konsumen, atau akan kita arahkan kita jual ke rumah makan, restoran dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa melihat, mendapatkan gambaran yang bagus mengenai harga jual kelak ketika kita panen. Kemudian yang berikutnya adalah biaya produksi. Hal yang mempengaruhi tingkat keuntungan kita ketika beternak ayam kampung adalah yang kedua, biaya produksi. Karena harga jualnya nanti tentu akan dikurangi dengan biaya produksi yang kita habiskan dalam pemeliharaan ayam kampung. Nah, untuk biaya produksi ini kita bisa mendapatkan gambarannya dengan browsing, kemudian kita langsung survei ke lokasi. Jadi ini biaya produksi juga ini tidak bisa sama dari satu daerah ke daerah lain. Karena apa? Harga konsentrat pakan ayam di satu daerah dengan di daerah lainnya juga sedikit berbeda. Walaupun tidak jauh mungkin, tapi pasti ada perbedaannya. Yang perlu kita cermati pada biaya produksi ini, biaya pakan misalnya satu, biaya konsentrat pakan pabrikan per kilonya berapa, per saknya berapa di daerah yang kita miliki. Jadi di daerah kita itu harganya seperti apa. Karena nanti kita akan membeli pakan tersebut dari paling tidak di daerah tempat kita tinggal atau tempat kita akan mendirikan ternak yang diinginkan. Kemudian bagaimana dengan harga dedak dan ketersediaannya? Dedak ini bisa dikatakan hal yang sederhana tapi kadang juga sulit. Berapa harganya, kemudian pasokannya seperti apa? Karena kita sudah mulai, kalau kita sudah mulai beternak dan kita kesulitan mencari dedak, maka itu akan berpengaruh juga pada ternak yang kita miliki. Nah, kita perlu pastikan harga per kilonya berapa, kalau kita beli banyak berapa, di mana belinya, pasokannya seperti apa. Itu juga harus diperhatikan. Nah, selain biaya pakan, biaya produksi lainnya juga harus diperhitungkan. Misalnya kita menggunakan lampu, listriknya itu berapa. Kemudian jika kita menggunakan obat-obatan herbal, itu biayanya seperti apa. Penyemprotan kandang dan lain sebagainya, pemeliharaan itu seperti apa juga harus kita perhitungkan. Kita bisa pegang kertas, pegang pena, dan membuat simulasi dari patokan harga-harga yang kita dapatkan tadi. Dengan begitu nanti kita akan bisa melihat kira-kira selisih atau keuntungan yang bisa kita dapat dari ternak yang kita jalankan itu, kita bisa mengetahuinya dengan lebih rinci. Ingat, perlu kita ingat bahwa harga yang kita cari tersebut tidak bisa hanya perkiraan. Tidak bisa hanya perkiraan. Kenapa demikian? Semakin pasti harga yang kita dapat tadi, informasi harga yang kita dapat tadi, maka akan semakin bagus perhitungan yang akan kita hasilkan. Dengan begitu di atas kertas kita akan tahu kemungkinan keuntungan yang kita dapatkan per
ekor ayam setelah kita pelihara. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi, apakah bisa mendapatkan 5 juta atau 10 juta dari ternak ayam? Bisa jawabannya tadi. Kemudian bagaimana? Kok bisa? Banyak kalangan atau banyak orang-orang yang baru belajar itu meragukan apakah itu bisa dicapai atau tidak. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana bisa mencapai tersebut. Kalau kita sudah melihat perhitungan yang ada berdasarkan harga-harga aktual yang sudah kita lakukan, maka kita akan bisa memiliki gambaran yang lebih dekat mengenai keuntungan, potensi keuntungan yang bisa kita dapat per ekor ayam yang akan kita jual. Dari situ kita akan merumuskan seberapa banyak ayam yang akan kita pelihara di peternakan kita. Misalnya ambil contoh dari selisih harga simulasi yang kita lakukan itu, misalnya dapat selisih harga 25.000 per ekor, maka kita harus memelihara berapa ekor supaya bisa mendapatkan 5 juta sebulan atau 10 juta sebulan. Nah, seperti itulah jalannya atau seperti itulah proses yang bisa dilakukan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Jadi kalau ada yang masih meragukan bisa atau tidaknya, maka jawabannya adalah bisa. Tetapi meskipun saya mengatakan bisa, hal itu tidak mudah. Tidak ada yang mudah. Ya, namanya usaha tidak ada yang mudah. Namun ada jalan yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kembali lagi, untuk menentukan keuntungan yang bisa didapat tersebut, maka tadi sudah dikatakan bahwa yang berkaitan adalah mengenai harga jual dan kos pakan atau biaya produksi. Tadi juga sudah saya katakan bahwa harga di masing-masing daerah itu berbeda. Sekarang kita cek ke pasar dulu, kita lihat di daerah kita harganya seperti apa. Semakin besar, semakin tinggi, semakin mahal harga di pasaran untuk produk ayam yang akan kita hasilkan nanti, maka potensi keuntungannya akan semakin bagus. Kita bandingkan sekarang seperti ini untuk gambaran saja. Kalau untuk ukuran di desa, kita melihat ukuran di desa misalnya kota, kabupaten, dan kecamatan misalnya. Itu kalau di daerah sekitar saya, ukuran ayam dengan bobot 1 kilogram kurang lebih, kalau kita jual ke pengepul, itu harga maksimalnya antara 25 sampai 30.000. Bayangkan saja. Kemudian kalau kita jual ke konsumen langsung, harganya antara 35 sampai 40.000. Bobot 1 kilogram kurang lebih. Oke? Kalau kita jual ke rumah makan lain sebagainya, itu hampir sama ke konsumen langsung, selisihnya mungkin 10.000 lebih mahal. Bisa dibayangkan harganya itu untuk di wilayah pedesaan, khususnya di daerah sekitar saya ya, seperti itu. Nah, kemudian harga tersebut akan berbeda dengan harga di tingkat provinsi, di kota. Nah, ini dia. Jadi kalau Anda di desa, kalau rekan semua di desa, untuk mendapatkan penghasilan keuntungan 5 juta atau 10 juta dalam 1 bulan dengan ternak ayam kampung, saya bisa katakan cukup berat, bahkan sangat berat. Sebagai contoh, untuk
wilayah di daerah saya. Wilayah daerah saya dan sekitarnya itu gambaran harga jualnya seperti itu. Jadi kalau bobot ukuran 1 kilogram itu kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini bobot 1 kilo. Nah, itu hanya dihargai dengan sekitar 35.000. Kalau di pengepul tidak sampai 35.000. Sedangkan untuk pemeliharaan, biaya produksi untuk satu ekor ayam ini itu sama saja. Kurang lebih sama saja. Pelihara di desa, pelihara di kota, itu sama saja. Selisihnya tidak banyak. Kecuali kita bisa berimprovisasi. Nah, itu bisa dibayangkan kalau misalnya kita dapat dari satu ekor 5.000 sampai 10.000. Berapa yang harus kita pelihara supaya mendapatkan angka keuntungan 5 juta atau 10 juta? Rekan semua bisa menghitung sendiri. Itu tadi untuk satu contoh di sisi lain. Di daerah pedesaan dengan harga jual yang cukup rendah. Bagaimana kalau di kota? Di kota 1 kilogram, bobot 1 kilogram paling tidak 50.000, bahkan bisa lebih. Nah, ini akan berkaitan dengan konsumen yang kita bidik. Kita panen ayam akan kita jual kemana? Akan kita jual ke siapa? Itu yang sangat menentukan. Kalau rekan semua ingin beternak ayam, kemudian akan dijual ke pengepul, dan beternaknya itu dijualnya itu di daerah pedesaan, masih dengan harga kisaran di bawah 30.000 atau di bawah 40.000, itu berat untuk mendapatkan keuntungan sampai 5 juta atau 10 juta dalam waktu 1 bulan. Tetapi di sisi lainnya, kalau kita akan suplai ke kota, misalnya dengan harga jual per ekornya bisa sampai 50.000 atau bahkan 70.000 untuk satu ekor dengan bobot kurang lebih 1 kilogram, itu tentu selisihnya akan lebih banyak. Nah, untuk perbandingan misalnya harga biaya produksi untuk satu ekor ayam yang pernah saya hitung ya, saya menarget biaya produksi untuk satu ekor ayam itu sekitar kurang lebih 25.000. Jadi kalau saya jual 30.000, itu keuntungan saya hanya 5.000 per ekor. 5.000 per ekor. Nah, itu kalau dijualnya di wilayah-wilayah sekitar dengan harga yang 35, 30 sampai 40, itu kurang lebih saya hanya mendapatkan 5.000 satu ekor. 5.000 rupiah sampai 10.000 rupiah per ekor. Kalau kita bergeraknya posisinya kita bisa jual ke daerah yang lebih ramai, ke kota, dengan harga jual bobot 1 kilogram itu bisa sampai 50 ribuan lebih, itu kita bisa menghitung dengan mudah keuntungannya berapa yang bisa kita dapat. Nah, jadi dari apa yang saya jelaskan ini sudah tentu kita bisa mengkaji lebih jauh ya. Kalau ada pertanyaan apakah bisa menghasilkan 5 juta, 10 juta dari ternak ayam, tentu saja jawabannya bisa. Kenapa tidak? Yang pertama yang jadi perhitungan adalah harga-harga tersebut. Kemudian yang kedua adalah pasar yang akan kita bidik. Itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut, sebelum saya lupa juga, kita tinggal membuat atau mengkondisikan bagaimana perkaliannya saja keuntungannya. Misalnya dari jumlah ayam yang kita pelihara. Jadi kalau satu ekor dapat 5.000, berarti untuk dapat 5 juta harus berapa ekor yang kita pelihara. Nah, itu seperti itu. Itu dari sisi hitung-hitungan bagaimana
prosesnya apabila kita bisa mendapatkan keuntungan yang sedemikian besar. Kemudian untuk teknik-tekniknya, teknik beternaknya itu kita bisa menggunakan, kita bisa khusus pembesaran saja, atau kita bisa pelihara indukan, misalnya 10 ekor indukan atau 25 ekor indukan. Kemudian kita tetaskan, kita pelihara, kita tetaskan, kita pelihara, kita tetaskan, kita pelihara. Yang sudah bobot 1 kg kita lempar, yang itu menetas lagi, dan seterusnya. Nanti ada sirkulasi di situ dan kita bisa mencapai penjualan di setiap bulan. Tinggal kita atur saja. Tekniknya itu sudah pernah saya jelaskan. Nah, intinya pada video kali ini saya ingin menegaskan bahwa dengan beternak ayam kampung juga sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar, asal kita tahu jalannya, asal kita bisa menjalankan prosesnya. Namun demikian, walaupun bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar, namun banyak faktor yang bisa mempengaruhi dan tidak semua orang bisa mencapai pada tingkat keuntungan tersebut. Misalnya keuntungan 5 juta sebulan atau 10 juta sebulan atau berapa, itu tidak semua bisa sampai di situ. Nah, kalaupun rekan-rekan semua sudah mantap dan ingin mencoba untuk beternak ayam kampung, baik itu untuk ayam kampung asli, ayam kampung KUB, Joper, atau yang lainnya, itu gambarannya demikian. Namun dari apa yang saya jelaskan tadi, tentu saja masih ada hal-hal lain yang tidak bisa saya jelaskan secara lebih rinci, yang itu juga mempengaruhi hasil, mempengaruhi keuntungan. Maka dari itu saran saya, rekomendasi saya untuk rekan-rekan semua yang baru mau memulai usaha ternak ayam kampung, coba digali lebih dalam informasinya seakurat mungkin berdasarkan wilayah masing-masing, berdasarkan target market yang akan dicapai, berdasarkan kemampuannya seperti apa, dukungan finansial, modal seperti apa, itu dikaji lebih dalam. Setelah itu baru bisa diterapkan. Dan ingat, sekali lagi saya ingatkan, tidak ada yang mudah untuk mencapai hasil yang memuaskan. Prosesnya tidak gampang dan tidak bisa cepat. Nah, itu saja. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe. Kalau video ini bermanfaat, silakan like dan share atau bagikan ke rekan-rekan lain yang membutuhkan. Kalau ada sesuatu yang lain, bisa komen di bagian komentar, kritik, saran yang membangun. Mudah-mudahan saya bisa selalu memberikan yang terbaik, saya bisa selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk renungan dan kajian kita semua, khususnya yang hobi ternak unggas, yaitu ayam dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja video saya kali ini. Sampai bertemu pada video-video saya berikutnya. Salam hangat dari peternakan kecil, peternakan kampung. Terima kasih.